Tes 1, 2, 3. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen panjang tapi tampak rapi, simak ya video ini. Gue akan tunjukin ke kalian bagaimana cara motongnya. Oke? Halo, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Ingat ya, Dedi pakai apaan sih, nggak jelas. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong yang rambutnya pengen panjang tapi kelihatan rapi. Pengen panjang tapi rapi. Kayak gimana tuh? Ya pokoknya ya ini. Kalian simak aja, oke? Jadi gue ceritain aja bagaimana cara motongnya. Kayak trim lah gue sebutnya ya. Oke, jadi gue basahin dulu rambut bagian atas dan gue section teman-teman. Nah, gue section menyilang. Sebentar. Jadi gue section dulu rambut bagian atas menyilang dari sudut bagian depan ke arah belakang. Seperti itu contohnya. Nah, setelah gue belah kayak gitu, gue pisahkan rambut bagian atas dan gue potong ngikutin rambut bagian samping dan belakangnya. Kebetulan rambut bagian samping dan belakangnya udah pendek karena bekas potongan sebelumnya. Jadi customer gue ini adalah masih sekolah dan dia pengen foto buat rapotnya. Jadi sebetulnya dia pengen tetap panjang. Nah, jadi sebelumnya sebetulnya dia nggak pengen potong, tapi karena diharuskan untuk potong, jadi terpaksa dia potong. Nah, makanya gue sarankan, ya udah rambut lo tetap panjang, tapi tampak rapi, bro. Oke? Jadi gue sarankan untuk gue trim aja, khususnya buat rambut bagian belakangnya ya, rambut bagian atas tapi yang ke belakang. Nah, rambut bagian depannya pengen gue tetap biarkan panjang teman-teman, atau ya mungkin minimal gue potong sedikit lah ya. Nah, kayak gitu. Jadi rambut yang gue pisahin tadi gue potong sesuai dengan panjang rambut bagian samping dan belakangnya supaya connecting ya nantinya ya. Nah, ini rambut bagian depannya tinggal ngikutin aja supaya connecting atau nyambung. Ya udah, seminimal mungkin gue potong tapi tetap dapat modelnya. Nah, kayak gitu. Jadi sisi kanan sudah selesai. Kita lanjut ke sisi sebelah kiri teman-teman. Tetap gue basahin dulu supaya gue gampang nanti section ya. Sorry, gue batuk dulu. Nah, kayak gitu. Tetap gue basahin dulu dan gue section. Nah, section ini apa ya namanya? Ngebelah. Jadi gue ambil dari sudut bagian depan ke arah sudut bagian belakang, menyilang ya teman-teman. Nah, kayak gitu contohnya. Dan tinggal gue potong ngikutin rambut bagian sampingnya. Nah, kayak gitu. Kira-kira kalian paham gak sih apa yang gue jelaskan? Tapi nggak perlu paham juga sih. Setidaknya gue ini menceritakan bagaimana cara potong gue. Nah, buat teman-teman nih yang baru gabung nih, thank you banget udah menyimak sampai di sini. Dan ya seperti biasa, gue nggak perlu ngingetin kepada kalian untuk mengetik tombol apa? Tombol like dan subscribe. Selamat datang di channel gue, di video gue. Oke? Thank you buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah support channel ini. Makasih banget. Karena itu sangat berharga buat gue. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, gue tetap ngebiarin panjang rambut bagian depan, tapi ya gue rapiin dikit lah supaya connecting dia rambut bagian tengahnya. Nah, berikutnya tinggal gue kumpulin rambut sisi kanan dan sisi kiri ke arah tengah dan gue potong untuk mengontrol panjangnya. Jadi supaya rambut kiri dan kanan sama panjang. Udah selesai rambut bagian atasnya, tinggal gue keringin. Nah, sambil ngeringin, gue akan tahu nih gimana karakter rambutnya, alur rambutnya, dan setelah gue tahu, terutama sih usar-usarnya ya, terutama usar-usarnya supaya gue tahu alurnya. Kedua, supaya gue tahu karakternya, enaknya disisir ke arah mana. Umumnya sih bisa disisir ke kiri dan ke kanan sesuai kebutuhan, tapi dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Kalau nyisirnya ngikutin alur akan gampang rapi tapi lepek. Nggak lepek-lepek amat sih, tapi nggak bervolume. Tapi kalau ngelawan alur
akan bervolume, tapi akan repot merapikannya. Jadi ada rambut yang berdiri-berdiri karena yang lawan alur, jadi harus tahu tekniknya supaya rambutnya nggak berdiri. Nah kayak gitu aja sih, keuntungan kerugian gimana nyisir ngikutin alur atau ngelawan alurnya teman-teman. Oke, selesai rambut bagian atas gue rapikan. Kali ini gue akan merapikan rambut bagian samping dan belakang, tapi gue pengen tetap tampak tebal. Jadi gue seminimal mungkin gue ambil, setidaknya nanti ada gradasi di samping dan belakangnya teman-teman. Oke, gua hair clip dulu biar gampang, dan gua clipper overcomb untuk supaya connecting rambut bagian samping dan belakangnya. Nah di awal tadi kan gua potongnya ngikutin sesuai dengan rambut bagian sampingnya, tapi setelah gua keringin itu akan tampak nih sudah connecting atau belum sih. Nah kalau memang belum connecting ya udah tinggal gua sambungin pakai teknik clipper overcomb. Nah sebetulnya udah jadi, sebetulnya udah rapi kayak gini, dan sebetulnya customer gue pun udah oke, tapi gue ngerasa belum puas karena masih tampak kaku teman-teman, karena nggak ada gradasi di bagian belakang dan sampingnya. Nah gue berinisiatif dan gue menyarankan ke customer gue untuk, bro, gue kasih gradasi di samping dan belakangnya, tapi tenang, nggak bakal tipis, setidaknya ini akan tampak rapi, tapi tetap tebal. Ya, nggak tebal sih, setidaknya gue nggak ngambil terlalu banyak, tapi tampak rapi. Nah, itu tujuannya. Karena kebutuhannya adalah dia harus foto untuk rapotnya. Ya ini kan udah mid semester ya. Jadi dia habis ujian harus foto, ya udah. Dan dia pengen tetap panjang ya, antara dua pilihan ya lah. Pengen tetap panjang tapi tampak rapi pas di foto, ya udah gua mencoba mengaplikasikan tentang kebutuhannya, walaupun sebetulnya dia nggak pengen potong. Nah disitulah tantangan gua, motongin orang yang sebetulnya nggak pengen potong. Disitulah tantangannya teman-teman. Jadi kita susah banget ya. Ya dia pada dasarnya nggak pengen potong tapi harus potong. Itulah tantangannya, supaya kita harus bisa meyakinkan ke dia ya inilah yang sesuai buat dia. Sorry gua batuk dulu. Oke, lanjut. Setelah gue rapiin rambut bagian samping dan belakangnya, tinggal gue buat outline. Kali ini gue pakai trimmer Kime Buddha. Nah, kayak gimana sih gue cara ngelakuin ini? Ya caranya ini adalah gue ambil aja garis terluar, dan ini penting karena kalau gue buat kayak gini akan lebih tegas outline-nya. Jadi kesan rapinya akan lebih dapat teman-teman. Nah kayak gitu. Tinggal gua rapiin aja bagian samping dan belakangnya. Oke, gua geser dulu ya biar dapat. Ya karena belum dapat kameramen, belum dapat sih, tapi belum mampu bayar kameramen. Jadi buat teman-teman yang mungkin gua rekam videonya hanya satu angle. Jadi mudah-mudahan kalian paham apa yang gue sampaikan. Karena tujuan gue hanya menceritakan bagaimana langkah-langkah gue tanpa bermaksud untuk mengajari. Makanya gue tidak video ini bukan tutorial. Kalau tutorial itu kan mengajarkan ya. Tapi ini lebih ke menceritakan. Oh ini loh cara potong gue. Nah kayak gitu teman-teman. Oke? Kayaknya lanjut aja lah ya. Lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya adalah gua nipisin rambut di bagian ujung-ujungnya aja pakai gunting sasak kali ini. Dan targetnya hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Dan yes, selesai. Gue tinggal cuci dan styling. Oke. Nah kali ini udah gue cuci. Ke tahap finishing.
yaitu styling. Stylingnya gue sarankan untuk sidebar pompadour kali ini, karena untuk menyembunyikan rambut panjangnya dia butuh menyisir rambut panjang itu ke belakang, tapi tetap ada modelnya dan tetap dapat kesan rapihnya untuk kebutuhan foto nanti, dan dia tetap bisa melanjutkan program memanjangkan rambutnya. Selamat ya buat teman-teman yang masih anak sekolah. Kalian masih bisa memanjangkan rambut, tidak seperti kakak-kakak kelas kalian sebelumnya yang apa yang panjang dikit udah kena razia. Selamat buat anak-anak sekolah zaman sekarang. Oke, gua styling, gua keringkan sidebar pompadour. Jadi nanti gua akan aplikasikan hair powder dan gua sisir, gua tata sidebar pompadour, dan kayaknya udah sampai di sini aja lah ya. Gua nemenin kalian. Pokoknya gue Dedi pakai Y, bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dan gue mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, terutama nggak jelas bacotan gue. Ya, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dan seperti biasa, bye.